Pada episode 7 kali ini, saya akan membahas tentang EU fishing atau illegal fishing. Simak videonya sampai habis ya. Maraknya kegiatan illegal unreported and unregulated atau IUU fishing yang terjadi di Laut Indonesia semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dilansir Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kerugian negara akibat illegal fishing mencapai 300 triliun rupiah per tahun, yaitu dengan memperhitungkan tingkat kerugiannya yang mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia. Kerugian tersebut berdampak merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Di samping itu, terdapat juga permasalahan yang dihadapi yang menjadi strategik isu untuk dilakukan upaya tindak lanjut. Yang pertama, masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan struktur armada yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil. Belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibangun. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya prasarana saluran irigasi, dan terbatasnya ketersediaan distribusi induk dan benih unggul. Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan yang dihadapi adalah masih belum diperolehnya dukungan permodalan usaha dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dalam kaitan ini, nelayan atau pembudidaya ikan masih kesulitan mengakses kredit karena tidak dapat memenuhi persyaratan perbankan. Yang ketiga, aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di daratan maupun sepanjang pesisir pantai dan di lautan tidak luput dari tantangan alam dan potensi bencana alam yang dapat terjadi. Bencana alam seringkali menimbulkan berbagai kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga berat yang merusakkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, perumahan penduduk hingga korban jiwa yang memerlukan upaya mitigasi yang lebih baik. Lalu, yang keempat, beberapa permasalahan lain diantaranya adalah adanya degradasi lingkungan perairan, masih adanya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, adanya spesies tertentu yang belum dilindungi, adanya eksploitasi sumber daya ikan yang berlebihan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau yang biasa disebut WPP NRI, produksi hasil perikanan belum dapat dimanfaatkan oleh unit pengelolaan ikan secara maksimal, dan PNBP perikanan yang masih rendah. Faktor penyebab dan akibat EU fishing bagi kelestarian ikan di Laut Indonesia antara lain: yang pertama, tingkat konsumsi ikan global yang semakin meningkat. Yang kedua, sumber daya ikan di negara lain semakin berkurang. Dan yang ketiga, lemahnya pengawasan aparat laut di Indonesia. Kerugian akibat illegal fishing. Yang pertama, merusak kelestarian ikan di Laut Indonesia. Faktanya sekarang praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporan yang salah, laporan ikannya itu di bawah standar, dan praktek perikanan yang tidak diatur akan menimbulkan permasalahan yang sangat krusial bagi kelestarian ikan di Indonesia, yaitu masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian ikan stok nasional dan global. Lalu yang kedua, merugikan ekonomi negara. Karena secara nasional, negara adalah pihak yang dirugikan langsung oleh adanya kejahatan illegal fishing ini. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, kerugian negara dari sektor kelautan dan perikanan diperkirakan kerugian negara dari EU fishing sebesar 300 triliun setiap tahunnya. Yang ketiga, kerusakan lingkungan.
Dalam prakteknya, para pelaku illegal fishing tak segan-segan menggunakan alat penangkapan ikan yang bisa merusak laut, misalnya penangkapan ikan menggunakan bom ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap seperti trowel atau pukat harimau. Mereka tidak sadar bahwa penangkapan ikan dengan cara itu akan mengeksploitasi habitat laut sebagai tempat ikan-ikan hidup dan melakukan reproduksi. Terima kasih sudah menonton, ditunggu episode selanjutnya ya.